Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini Agustina dari Manajemen 21 dengan NPM 214110087. Di sini saya ingin menjelaskan konsep dasar aspek akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan istilah yang berkaitan dengan kebijakan memasukkan biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Biaya lingkungan harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang memengaruhi kualitas lingkungan. Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan dapat mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar industri dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan supaya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaatnya. Selanjutnya, aspek-aspek akuntansi lingkungan. Yang pertama, yaitu pengakuan identifikasi pengaruh negatif aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan dalam praktik akuntansi konvensional. Yang kedua, identifikasi, mencari, dan memeriksa persoalan bidang akuntansi konvensional yang bertentangan dengan kriteria lingkungan serta memberikan solusi. Yang ketiga, melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam menyusun inisiatif untuk memperbaiki lingkungan pada praktik akuntansi konvensional. Yang keempat, pengembangan format baru, sistem akuntansi keuangan dan non-keuangan, serta sistem pengendalian pendukung keputusan manajemen ramah lingkungan. Dan yang terakhir, pengembangan format kerja, penilaian, serta pelaporan internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya ada tujuan akuntansi lingkungan, yaitu ada yang pertama, mendorong pertanggungjawaban entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan. Yang kedua, membantu entitas dalam menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup dalam konteks hubungan entitas dengan masyarakat dan terlebih dengan kelompok-kelompok penggiat atau penekan terkait isu lingkungan. Yang ketiga, memberikan citra yang lebih positif sehingga entitas dapat memperoleh dari kelompok dan individu seiring dengan tuntutan etis dalam investor yang semakin meningkat. Yang keempat, mendorong konsumen untuk membeli produk dan demikian membuat entitas memiliki keunggulan memasarkan yang lebih kompetitif dibanding entitas yang tidak melakukan pengungkapan. Yang kelima, menunjukkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup. Yang keenam, mencegah opini negatif publik mengingat perusahaan yang berusaha pada area yang beresiko tidak ramah lingkungan pada umumnya akan menerima tentangan dari masyarakat. Fungsi dan peran. Fungsi dan peran akuntansi lingkungan dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Yang pertama, fungsi internal. Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha seperti konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa lainnya. Dan yang kedua, fungsi eksternal. Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelapor keuangan. Pada fungsi ini, faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.